Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bapak Ibu semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu, para pemimpin pengawas di instansi manapun yang sudah bergabung dalam kelas PKP hari ini. Izin hari ini saya akan membersamai Bapak Ibu dalam pembelajaran agenda ketiga. Sejenak saya memperkenalkan diri. Nama saya Sucipto dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk materi, mohon izin Bapak Ibu akan saya sampaikan sebagai berikut. Baik, Bapak Ibu, kita mulai untuk membahas agenda ketiga tentang pengendalian pekerjaan. Yang di dalamnya tentu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, penyusunan perencanaan publik. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi pelayanan publik. Ada komunikasi publik, penyusunan rencana kerja anggaran, ada manajemen mutu, ada manajemen pengawasan, dan ada juga pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Pada kesempatan kali ini kita lebih fokuskan pada penyusunan anggaran kinerja organisasi ya Bapak Ibu ya. Baik, kemudian harapannya dari tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu dapat mulai mengidentifikasi inisiasi rencana kinerja sesuai dengan tugas fungsi Bapak Ibu semua, kemudian mampu untuk menjelaskan kebijakan umum anggaran yang tentunya berdasarkan pada perencanaan platform anggaran sementara, dan yang ketiga adalah menyusun rencana kerja anggaran. Baik, secara singkat ini yang eh, akan kita bahas Bapak Ibu. Secara singkat, Bapak Ibu akan mendapatkan dan mampu tentunya untuk menyusun rencana kerja anggaran didasarkan pada mekanisme perencanaan pembangunan dan akhirnya mampu untuk menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik. Ada beberapa materi pokok yang di dalamnya Bapak Ibu mulai dari pelayanan publik, kemudian membahas perencanaan pembangunan nasional daerah, mekanisme penyusunan APBN dan APBD, dan juga kita fokuskan pada yang lebih konkret lagi Bapak Ibu, penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Sebagaimana Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas tentu adalah tujuannya untuk peningkatan pelayanan publik. Nah, sementara ini mungkin masih banyak paradigma stigma dari publik bahwa masih terdapat berbagai kendala di dalam memberikan pelayanan yang kurang maksimal. Harapannya Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas mampu untuk mengikis penyakit birokrasi itu ya, dan secara berkelanjutan mampu untuk merubah pola pikir dan meningkatkan budaya melayani. Secara substansi dapat kita pahami bersama bahwa Bapak Ibu untuk pengertian pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik berdasarkan undang-undang tentunya terkait dengan pemenuhan kebutuhan sifatnya barang, jasa, ataupun pelayanan administrasi. Sebelum ke penyusunan RKA, Bapak Ibu, tentunya kita harus paham dulu untuk memahami perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah sudah mempunyai kerangka ya acuan strategi Bapak Ibu di dalam merencanakan pembangunan. Ini tahapannya jangka panjang dimulai tahun 2025 sampai dengan 2045. Tentunya dibagi dalam berbagai
tahapan ya Bapak Ibu. Mulai dari tahapan pertama dimulai tahun 2025 sampai dengan 2029, bagaimana kita mulai untuk penguatan di berbagai bidang transformasi, mulai transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, kemudian reformasi hukum sampai dengan ketahanan sosial budaya sampai dengan ekologi. Ini menjadi transformasi tahap pertama untuk perencanaan pembangunan. Tentunya bertahap dilakukan untuk mewujudkan pembangunan selanjutnya dilakukan tahapan kedua. Ini tentunya akan meningkatkan kembali dari transformasi yang sudah ada adalah akselerasi transformasi. Itu merupakan tahapan kedua. Tahapan ketiga dimulai dari tahun 2035 sampai dengan 2039. Tentunya kita akan ada upaya peningkatan berkelanjutan Bapak Ibu ya, mampu untuk ekspansi global. Nah, ini harapan kita semua Bapak Ibu tahun 2045 menjadi mewujudkan masyarakat Indonesia emas ya. Ada beberapa indikator yang harus kita penuhi. Pertama terkait dengan terciptanya manusia Indonesia yang unggul, kemudian negara yang berpendapatan tinggi, ada regulasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif, sampai dengan mewujudkan peradaban dunia yang berkelanjutan. Ini harapan kita semua Bapak Ibu untuk mempunyai cita-cita bagi kesejahteraan publik. Nah, secara konsep perencanaan mungkin juga harus kita pahami ya Bapak Ibu, konsep perencanaan pembangunan nasional dan daerah ini merupakan proses merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencapai kemajuan baik di kemajuan sosial dan ekonomi tentunya. Ini tentunya di dalam membuat suatu perencanaan perlu adanya penerapan ilmu pengetahuan yang ilmiah dan teknis modern ya, dengan perkembangan yang ada. Dilakukan menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan. Tentu ini upayanya adalah terkait dengan pembangunan untuk mewujudkan sektor pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi. Di dalam sistem perencanaan pembangunan tentu kita juga mempunyai acuan hukum regulasi yang jelas ya Bapak Ibu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di sana tentu kita sebagai pejabat pengawas di dalam menyusun perencanaan pembangunan harus kita pahami bersama bahwa sistem perencanaan pembangunan itu harus menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi ya, baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, ini juga harapannya bahwa setiap perencanaan yang ada di daerah ini harus mengacu pada atau memperhatikan pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ini juga dikuatkan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah maka pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Sehingga harus ada sinkronisasi ya, pembangunan yang ada di daerah dengan juga pembangunan yang ada di level pusat ya. Secara skema ini Bapak Ibu dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, tentu di dalam merencanakan pembangunan diawali pada menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ini sebagai pedoman dalam menindaklanjuti tahapan-tahapan pembangunan ini. Tahapan rencana pembangunan jangka panjang ini menjadi pedoman di dalam
menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional yang kurun waktunya 5 tahunan. Baru kemudian dijabarkan lagi di dalam rencana pembangunan tahunan berupa RKP ya, rencana kinerja pemerintah. Itu di lingkup pusat ya Bapak Ibu. Demikian pula di lingkup pemerintah daerah dimulai dari menyusun rencana pembangunan jangka panjang. Nah, itu harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional tadi. Di rencana pembangunan jangka panjang daerah kemudian dilakukan upaya dalam 5 tahunan yang berwujud rencana pembangunan jangka menengah daerah ini juga 5 tahunan, baru di tiap tahun dijabarkan melalui rencana kinerja rencana kerja pemerintah daerah. Nah, ini beberapa tahapan skema yang dilakukan dalam menyusun perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, setelah perencanaan tadi disusun, tentunya kita harus wujudkan di dalam penganggaran ya Bapak Ibu. Nah, kita juga harus paham terkait dengan konsep penganggaran. Ini adalah merupakan satu dokumen yang ada di dalam rencana kinerja anggaran kementerian, lembaga, dan daerah yang di dalamnya tentu memuat informasi ya, dimulai dari visi, misi, tujuan, pedoman, program, hasil yang diharapkan di setiap dokumen atau penganggarannya. Sehingga penganggaran yang disusun betul-betul bisa diukur tingkat capaiannya ya, di, diterjemahkan dalam rencana kinerja anggaran. Baik Bapak Ibu, kemudian tentunya anggaran yang kita terjemahkan di dalam rencana kinerja anggaran harus mengacu penganggaran berbasis kinerja ya. Dilakukan ini dalam upaya bahwa setiap program kegiatan eh, baik itu di dalam keluaran dan hasilnya harus betul-betul bisa diukur hasilnya ya. Nah, sehingga tujuan program kegiatan yang ada di dokumen perencanaan anggaran betul-betul sudah ada beberapa hal yang bisa diukur ya. Dari mulai input, kemudian output, outcome sampai dengan dampak ya. Sehingga proses perencanaan itu betul-betul bisa kita pahami dan kita ukur hasilnya di tahap pelaksanaan. Nah, secara mekanisme dalam menyusun rencana kerja anggaran, ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya penyusunan rencana kerja anggaran ini sebagai masukan dalam penyusunan APBN ataupun APBD. Nah, di dalam menyusun rencana kerja anggaran diawali dengan penetapan arah kebijakan nih. Ini dilakukan pada awal tahun ya, berdasarkan hasil kebijakan yang sedang berjalan. Tahapan selanjutnya baru kita menentukan proses perencanaan dan penganggarannya dengan harus memenuhi beberapa ketentuan yang harus dipahami ya Bapak, yang harus diikuti, baru kemudian menyusun rencana kerja, ditindaklanjuti menyusun rencana kerja anggaran. Ini dalam menyusun rencana kerja anggaran ada beberapa pedoman dan yang harus dipatuhi di dalamnya. Baru apabila rencana kerja anggaran organisasi atau SKPD sudah dibuat sebelum ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri harus diteliti ya oleh lembaga yang terkait. Kalau di lingkup pusat tentunya harus diteliti oleh Bappenas ya. Di lingkup pemerintah daerah diteliti oleh Bapeda. Ya, setelah rencana kerja anggaran ini dilakukan, kemudian tentu harus ada review Bapak Ibu ya. Direview, kemudian diteliti apakah rencana kerja anggaran itu sudah benar atau sudah lengkap, apakah sudah memenuhi kaidah sesuai sesuai dengan standar dalam menyusun RKA. Ini dilakukan oleh aparat
pengendali ya, yang di dalamnya tentu instansinya adalah APIP ya, Aparat Pengendalian Internal Pemerintah. Ini beberapa mekanisme yang dipatuhi dalam menyusun anggaran. Nah, di setiap organisasi, di lingkup SKPD ataupun di lingkup departemen, kementerian, kalau di daerah itu ada di dinas, ada di badan atau di sekretariat itu, ada setiap organisasi mempunyai dokumen, Bapak Ibu, mempunyai dokumen yang wujudnya RKA ya. Nah, di dalam RKA itu sendiri ada beberapa rincian. Yang pertama adalah terkait dengan rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung, itu yang kedua. Kemudian ada juga rincian anggaran belanja langsung. Ini yang berisi tentang program kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi. Nih, di dalam menyusun rincian anggaran belanja langsung ini juga harus ada beberapa pedoman yang harus dipenuhi di dalam menuangkan di RKA masing-masing organisasi. Salah satunya tentu harus mematuhi standar belanja ya. Standar belanja, kemudian standar belanja umum. Di dalamnya juga harus dipatuhi karena di dalamnya saat ini kita menggunakan sistem pembangunan ya, perencanaan pembangunan berbasis aplikasi harus betul-betul harus kita betul-betul teliti ya untuk menyusun rencana kerja anggaran. Di SKPD itu juga ada rincian penerimaan pembiayaan, kemudian ada juga rincian pengeluaran pembiayaan. Ini, ini beberapa hal prinsip di setiap organisasi yang harus dipatuhi dalam menyusun rencana kerja anggaran. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini sebagai pemahaman kita, Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas ya, tentunya harus paham di dalam menyusun rencana kerja anggaran. Tetap semangat Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas mampu untuk melaksanakan ketugasan mulai dari pengendalian pekerjaan sampai dengan pelaksanaannya ya Bapak Ibu. Baik dari saya kira cukup Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.